support resisten indikator saya jelaskan di sini ada SNR. Paling atas di sini disebut dengan SNR atas, bisa berfungsi sebagai resisten, dan SNR tengah dan SNR paling bawah bos ya. Nah di sini berfungsi sebagai support ketika berada di kisaran di bawah garis tengah ini candlenya, itu disebut dengan resisten bos ya. Dan garis titik-titik indikator ini disebut dengan support resisten, dan paling bawah disebut dengan support ya bos ya. Ini invest belum dapat tidur bos ya. Oke. Dan ada support resisten area biru bos ya, dimana kisaran area biru ini disebut dengan pergerakan dalam momen sideways ya. Nah di sini batas resisten, di sini batas support ya. Kita trade itu nggak usah ribet-ribet bos ya. Satu hal lagi, ada sebuah line bos ya, trend line bos ya, ini bos ya. Oke, kenapa dia jauh di atas ya? Karena batas support, batas resisten itu masih jauh di atas bos ya. Ini candlenya pergerakan marketnya masih terus ke bawah dia bos ya, terus ke bawah terus bos ya. Oke, langsung saja saya ingatkan lagi, kunci dari trade itu adalah kita lihat dulu pergerakan candle sebelumnya bos ya. Kalau kita bisa lihat pergerakan candle dari periode sebelumnya ini bos ya, kalau kita misalkan open posisi di sini, kita biasakan dulu lihat pergerakan candle bos ya. Kalau di sini masih sideways, kita bisa ikuti momen sideways bos ya. Setelah menyentuh support kita bisa ambil posisi sell. Setelah menyentuh support kita bisa open posisi buy. Setelah menyentuh resisten kita bisa open posisi sell ya. Itu misalkan bos ya. Tapi hati-hati ketika momen breakout itu dilepas ya, itu akan terjadi sebuah trend bos ya. Oke, langsung aja trade bos ya. Ini video udah masuk bos ya. Langsung aja diinvest di itu bos ya. Mohon maaf bos ya, terlalu capek mungkin invest bos ya. Agak belepotan kalau ngomongnya bos ya. Yang jelas di sini di invest akan trade hanya mengandalkan ilmu teknikal bos ya. Ilmu teknikal support resisten ya, dimana kita bisa melihat pergerakan candle terlebih dahulu ya. Seperti yang kita lihat sekarang ini masih pergerakan sideways bos ya, masih kisaran-kisaran itu saja bos ya. Maka kalau kita trade di sideways, kalau jaga money management K1 K2 di sana pasti masuk bos ya. Ini di invest ngambil bonus bos ya. Oke, langsung saja bos ya. Kalau mau OP penerusan, perhatikan batasan support resisten bos ya. Oke, ini pergerakan masih sideways bos ya. Kita tunggu dulu bos ya, jangan langsung ngegas saja bos ya. Ini udah masuk bos ya. Kalau menggunakan ilmu teknikal itu enak sekali bos ya, bisa barbar, bisa parlay bos ya. Kalau sudah memahami bagian support dan resisten bos ya. Kenapa ini bisa buy sell maka ini masih kisarannya masih antara support dan resisten itu masih sempit bos ya. Pergerakannya hanya di sekitar sana aja. Kalian bisa lihat bos ya, di atas ada resisten indikator, di bawah ada support indikator, apalagi dikelilingi area biru Pak. Batas area biru paling atas disebut dengan resisten, yang paling bawah disebut dengan support. Kisaran itu aja dia bos ya. Kalau ini share tidak mungkin karena dipental oleh support yang di bawah bos ya. Kita bisa lihat pergerakannya bos ya, pergerakan dari sebelumnya bos ya. Kalau memang dia sudah trend, maka akan terjadi pelepasan area biru maupun pelepasan penerusan, maksud saya bos ya, pelepasan kalau dia buy ini pelepasan resisten bos ya. Ketika dia melepas dari resisten maka akan muncul sebuah breakout bos ya. Ketika breakout kita bisa berposisi penerusan, indikator yang putih itu bos ya. Kita bisa berposisi penerusan, tapi kita harus lihat di sini kan ada indikator garis SNR tengah. Jadi kalau kita open penerusan, hati-hati dulu bos ya. Jangan OP di sana bos ya. Jangan OP di sana bos ya. Hati-hati bos ya. Lebih baik jangan OP, kita santuy aja dulu bos. Ini muncul breakout bos ya, tapi di sana masih ada terbentur garis SNR tengah bos ya, bisa berfungsi sebagai resisten dia bos ya. Hati-hati bos ya, hati-hati bos ya, jangan open dulu bos ya, karena masih ada batasan garis bos ya. Santai dulu bos ya. Nah, kan dia sell bos ya. Kalau memang ragu lebih baik jangan OP bos ya, cari momen-momen enak aja bos ya. Ketika kita open penerusan dan tidak ada batasan apapun,
kita bisa pukul penerusan bos ya. Ketika masih ada batasan sideways, kita bisa mengikuti arah sideways bos ya. Oke, setelah ini dilepas momen gininya, tapi masih ada koreksi candlenya, 2 candle masih menyentuh di sini bos ya. Ini bisa buy bisa sell, lebih baik skip bos ya, lebih baik skip bos ya. Jangan OP di sini lagi bos ya. Setelah ini jangan di OP dulu bos ya, masih agak sedikit riskan bos ya. Perpindahan jangan dulu OP bos ya, jangan dulu OP bos ya. Masalahnya di sini kosong bos ya. Satu di sini kosong bos ya. Di sini kan kosong. Nah, makanya kenapa dia bisa sell atau koreksi ya. Sedangkan di atas ini masih menyentuh batas senter tengah candlenya bos ya. Di sana hati-hati dulu bos. Candle berikutnya bisa koreksi dia bos. Santai dulu bos ya. Santai dulu bos ya. Yang penting kita opit bos ya. Kita sekali pukul opit bos ya. Di sini hanya mengandalkan ilmu teknikal, support, resisten tanpa indikator bos ya. Sabar dulu bos ya, kita tunggu momen dulu bos ya, supaya lepas support resistennya atau berada di kisaran sideways. Kalau di sini sudah saya makan dari tadi bos ya, buy sell bos ya. Momen zebra itu bos. Kenapa tahu momen zebra? Sudah saya jelaskan sebelumnya bos ya. Karena masih ada batasan support resisten, penyempitan support resisten bos ya. Ada area biru dan garis SNR-nya berubah bos ya. Saya pun buy bos ya. Aduh, kejauhan pun buy-nya bos. Garis extendernya pindah, yang tengah ini pindah bos ya, kejauhan pun posisi buy-nya bos ya, sangat jauh bos ya. Karena saya sambil menjelaskan agak sedikit bingung saya bos ya, agak sedikit bingung bos ya, agak sedikit bingung dalam OP telat jadinya bos ya. Dia pindah garis area SNR, apa namanya, SNR-nya pindah dia bos ya. Tadi kan bos lihat bos ya, tadi di sini SNR tengahnya bos, sekarang dia pindah bos ya, dia pindah bos ya. Tadi saya buru-buru posisi masalahnya bos ya. Memang di area biru tapi batas resistennya masih jauh di atas masalahnya bos ya. Apakah dia doji, apakah dia longsor bos ya. Oke, 210 masuk bos ya, masuk bos ya. Telat OP tadi bos ya, masalahnya di invest sambil menjelaskan bos ya, itu resikonya bos ya, sambil menjelaskan sambil open posisi bos ya. Ini pindah masalahnya, area SNR-nya ini pindah masalahnya bos. Kita bisa lihat di garis tengah SNR bos tadi bos ya. Padahal kan tadi di sini SNR tengahnya bos ya. Ini apakah masih meneruskan buy di sini? Kalian bisa lihat karena resisten di sini masih sangat jauh bos ya. Akan tetapi pergerakan masih ke arah sideways bos ya. Pergerakan masih di arah sideways dan area biru ya. Takutnya dia dipental, setelah naik dipental turun bos ya. Dipental turun bos ya. Dipental turun kalau market agresif ya. Beda halnya kalau market stabil itu enak bos ya. Nah kan dipental turun takutnya bos. Jadinya doji buy atau doji sell gitu maksudnya bos ya. Lebih baik kalau ragu jangan melakukan posisi di sini bos ya. Ini pemahaman mengenai support resisten ya. Ilmu dasar trading bos ya. Khususnya di binary menggunakan DS boot bos ya. Oke, kursial aja bos ya. Ada lewat bos ya, lewatan bos ya. Masih pergerakan sideways masalahnya bos. Ini masih pergerakan sideways bos ya. Di atasnya masih ada batas tidak kuat naik dia bos ya. Masih ada batas resisten tidak kuat naik dia bos ya. Tidak kuat naik dia bos ya. Telat open posisi bos, gara-gara dia invest menjelaskan bos ya. Gara-gara tadi dia invest menjelaskan ya, telat jadi open posisi bos ya. Kalian bisa lihat batas resisten di area biru ini masih pergerakan sideways ya. Dia tidak kuat naik bos ya. Beda halnya ketika area biru tidak ada dan batasan resisten masih jauh, batasan resisten ini masih jauh, entah resisten area biru, entah resisten indikator, entah resisten dari SNR ya. Kalau dia masih jauh ya dan tidak ada apapun penghalangnya, kita bisa pukul buy lagi sekali bos ya. Karena kenapa? Karena tidak ada penutupan candle. Tidak ada yang namanya penutupan candle bos ya. Habis ini kita jangan open posisi lagi bos ya. Habis ini kita jangan posisi lagi. Kita santai dulu apakah dilepas area birunya
ya, garis area biru, batas support area biru, atau dia mental lagi naik. Nah, ini dilepas, lepas support area birunya bos ya. Sedangkan di bawah masih ada SNR yang sangat dekat sekali bos ya. Kita sabar dulu bos ya, santai dulu bos ya. Apakah dia naik? Ketika dia naik masih pergerakan sideways, maka area biru masih ada, masih akan ngembang di area birunya bos. Area biru itu mengikuti batas support resisten satu periode dalam candle itu bos ya. Ini simpel aja bos ya, nggak usah ribet-ribet bos ya. Dua kali parlay bos ya, saya kan 3 kali parlay bos ya, lagi sekali parlay bos ya. Di bawah masih ada batas SNR bos ya, dan ada batas indikator titik-titik itu bos ya. Sabar dulu bos ya, sabar dulu bos ya. Jangan open posisi di sana bos ya. Ini bisa koreksi penerusan sell, naik dulu bisa turun lagi, atau turun dulu dia naik lagi, menghasilkan sebuah doji bos ya. Sabar dulu bos. Apakah ditembus garis tengah SNR sama support indikator yang paling bawah bos ya. Sabar dulu bos ya. Kalau main barbar sama parlay kita harus sabar, belajar sabar bos ya. Kalau ini ditembus ya, hati-hati nanti ada breakout ya yang memunculkan sebuah koreksi ya. Sebuah koreksi ya, entah dia koreksi buy, entah dia koreksi sell nanti bos ya. Kita sabar dulu, jangan melakukan open posisi setelah candle ini ya, karena masih ada batasan support antara garis SNR tengah dan garis indikator titik itu bos ya, supportnya bos. Kita lihat juga batasan spionnya bos ya. Di spion kirinya itu terlalu banyak batasan-batasan support bos ya. Hati-hati setelah candle ini ya, jika dia memunculkan sebuah breakout bos ya. Hati-hati di sana bos ya, hati-hati di sana bos ya. Hati-hati di sana. Breakoutnya membentuk sebuah koreksi, ini bisa dikatakan sell, tapi sampai batas melewati batas support bos ya. Hati-hati di sana. Setelah batas support ini ya, jangan melakukan open posisi ya. Jangan coba-coba kalian melakukan batas open posisi lagi bos ya. Karena di spion kiri entah kalian open posisi penerusan, jangan coba-coba bos ya. Karena masih ada batasan spion sebelah kiri bos ya. Ini bisa buy hasil setelah candle ini bos ya. Kalau sell tidak mungkin bos ya. Karena kenapa? Nah, karena masih ada batasan spion ya bos ya. Karena masih ada batasan spion, mungkin dia koreksi dulu, misalkan dia naik dulu, open turun, atau turun dulu, open buy, membentuk sebuah doji lagi bos ya. Oke, sampai di sini videonya. Ini sebatas sebuah wejangan dan tutur edukasi mengenai support resisten. Saya The Invest undur diri, bye bye.